ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attack. Halo guys, pembahasan alur cerita film kali ini adalah series live action dari anime Kakegurui. Film Kakegurui kali ini pun sangat bagus. Dari segi visual dan para pemerannya pun hampir sama seperti versi animenya. Dan poin plus pada live action kali ini, para pemerannya pun mirip seperti pada anime. Bukan hanya itu, setting tempatnya pun juga sama. Film ini bercerita tentang sekolah yang memiliki tradisi berjudi. Film ini diawali dari sebuah sekolah swasta bernama Hyakao. Sekolah ini diperlihatkan sekolah bagi orang-orang kaya dan kaum elit. Dalam sekolah tersebut memiliki suatu tradisi yang cukup menarik, di mana tradisi tersebut adalah sebuah perjudian. Namun perjudian tersebut akan dimulai saat pelajaran telah berakhir. Nah, peraturan di sekolah ini cukup mengerikan. Peraturan pertama, kasta para siswa akan ditentukan dengan banyaknya kemenangan judi dan banyaknya uang yang dimilikinya. Kedua, para siswa yang kalah berjudi tetapi tidak bisa membayar hutang tersebut, maka mereka akan diletakkan pada kasta terbawah. Untuk laki-laki bernama Pochi dan untuk perempuan bernama Maiki. Namun lebih mudahnya, orang-orang yang memiliki kasta terendah akan diperlakukan layaknya seperti hewan peliharaan. Namun para Pochi dan Maiki bisa terlepas jika membayar hutang tersebut. Tetapi ada cara lain lagi bagi mereka, yaitu melawan para anggota OSIS. Kenapa seperti itu? Karena saat berjudi dengan anggota OSIS, maka taruhannya tak terbatas. Jadi dengan taruhan yang besar itu, Pochi atau Maiki bisa membayar hutangnya tersebut. Tapi dengan catatan jika mereka bisa mengalahkan anggota OSIS. Sebelum kita mulai ceritanya lebih lanjut, kita perjelas dulu bahwa anggota OSIS juga memiliki bakat yang sangat luar biasa. Mungkin itu cerita singkat dan aturan di sekolah tersebut. Pada awalnya, sekolah ini sama seperti sekolah biasa. Namun sekolah ini berganti setelah ketua OSIS yang lama kalah berjudi. Cerita dimulai saat seorang pemuda yang bernama Suzui kalah berjudi melawan teman sekelasnya yang bernama Saotome Mary. Saotome Mary di sini adalah seorang wanita yang sangat menggilai perjudian. Selain itu, ia juga sangat cerdas dalam berjudi. Setelah kekalahan dari Suzui menjadi Pochi karena ia tidak bisa membayar hutang dari Saotome. Sejak saat itu, Suzui diperlakukan oleh Saotome layaknya seekor peliharaan. Suatu hari ada salah satu murid pindahan ke kelas ini. Ia bernama Jabami Yumeko. Yumeko adalah seorang wanita yang sangat cantik dan sangat polos. Saat datang ke kelas ini, Suzui selaku ketua kelas menunjukkan tempat dan menjelaskan peraturan di sekolah ini. Namun tampaknya Yumeko sudah mengetahui beberapa peraturan di sekolah ini. Ia juga masuk ke sini karena sekolah ini mempunyai tradisi berjudi. Selain itu, ia juga mengungkapkan kepada Suzui bahwa ia sangat menyukai perjudian. Di samping itu, Suzui meminta Yumeko untuk tidak melakukan perjudian di sekolah ini. Namun Yumeko hanya menghiraukannya saja. Setelah pelajaran berakhir, Saotome pun langsung menantang Yumeko berjudi. Di sini Saotome ingin membuat Yumeko menjadi Maiki. Tantangan tersebut bukan membuat Yumeko takut, malahan ia sangat senang. Permainan yang akan mereka lakukan adalah suit. Namun permainan ini bukan suit biasa. Permainan itu dimulai dari para murid kelas yang telah menggambar simbol kertas, batu, dan gunting. Dan setiap murid harus memasukkan salah satu kertas tersebut. Nah, setelah semua selesai, Yumeko dan Saotome mengambil 3 kartu masing-masing. Setelah itu, mereka harus menggunakan kartu yang mereka peroleh untuk melakukan suit. Pada babak pertama dimenangkan oleh Saotome. Kekalahan babak pertama membuat Yumeko telah kehilangan banyak uang. Pada ronde ketiga kali ini, ia bertaruh uang sebesar 10 juta yen. Pada babak ketiga ini, Yumeko telah mengetahui kalau Saotome melakukan kecurangan. Meskipun begitu, ia bisa mengalahkan Saotome. Jadi setelah kekalahannya, Saotome pun berhutang kepada Yumeko sebesar 10 juta yen. Di sini terlihat bahwa Yumeko bukanlah seorang murid biasa. Itu terlihat saat ia telah mengetahui bahwa Saotome melakukan kecurangan. Di mana kecurangan Saotome adalah menguasai kelas untuk memanipulasi kartu. Dan kecurangan kedua, Saotome meminta Suzui untuk melihat kartu dari Yumeko. Nah, mungkin itu adalah kecurangan dari Saotome. Sebelumnya, kenapa Suzui menuruti perintah dari Saotome? Karena ia sekarang adalah Pochi. Yang mana Pochi tidak boleh menolak permintaan dari orang yang telah mengalahkannya. Setelah perjudian itu telah selesai, akhirnya Saotome menjadi Maiki.
karena ia tidak bisa membayar hutang dari Yumeko sebesar 10 juta yen. Di sisi lain, Yumeko pun sangat berterima kasih kepada Suzui tentang hari pertamanya yang begitu menyenangkan. Selain itu, ia juga memberikan uang kepada Suzui agar terbebas dari status poci. Di sini Suzui sangat kebingungan dengan Yumeko, karena Yumeko adalah orang yang aneh yang sangat menyukai judi. Keesokan harinya diperlihatkan bahwa Sotome telah diintimidasi oleh teman-teman sekelasnya. Hal itu membuat Yumeko kaget lantaran ia belum mengetahui tentang peraturan poci dan maiki. Di sisi lain, Yumeko mengajak Suzui untuk memperlihatkan tempat-tempat sekolah. Saat itu, Suzui sangat kebingungan tentang sifat dari Yumeko, karena saat ia bersamanya, ia melihat bahwa Yumeko adalah gadis yang polos. Namun saat bermain judi, sifat aslinya mulai terlihat. Di suatu sisi, kelompok OSIS mulai mengawasi Yumeko, karena pada saat di hari pertamanya, ia bisa mengalahkan Sotome. Kemudian kelompok OSIS tersebut meminta salah satu anggotanya untuk berjudi dengan Yumeko. Kali ini yang ingin melawan Yumeko adalah Itsuki Sumeragi, di mana Sumeragi adalah seorang anak dari pemilik perusahaan pembuat kartu judi terbesar di negara Jepang. Dalam skill berjudi, ia tidak diragukan lagi karena ia telah masuk ke dalam anggota OSIS. Setelah mendapatkan perintah tersebut, Sumeragi langsung menantang Yumeko berjudi. Selain itu diperlihatkan bahwa Sumeragi berjudi bukan untuk mendapatkan uang, melainkan untuk mendapatkan perhatian dari para orang-orang untuk membeli produknya. Pada awalnya, Yumeko menolak tawarannya lantaran Yumeko tidak mempunyai uang untuk bertaruh dengan Sumeragi. Namun Sumeragi meringankan Yumeko dengan meminjamkan uangnya. Nah, dengan adanya hal tersebut, Yumeko pun menerima tantangan dari Sumeragi. Judi yang mereka mainkan adalah konsentrasi ganda, di mana permainan ini mereka akan menggunakan 2 dek kartu, di mana kedua dek kartu tersebut akan disebar dan ditutup di atas meja. Jadi tugas mereka adalah untuk mencocokkan kartu dari kedua dek tersebut. Dan yang membuat permainan menarik adalah mereka harus beradu konsentrasi untuk mengetahui letak dari kartu yang memiliki gambar dan simbol yang sama. Kesimpulannya, jika mereka bisa menemukan gambar yang sama, maka mereka akan bermain kembali. Dan jika mereka salah, maka mereka harus bergantian sampai semua kartu telah terbuka. Permainan pun dimulai, dan itu disaksikan oleh banyak orang di sana, karena mereka sedang bermain di kantin. Pada awal permainan berjalan dengan baik, di mana Yumeko berhasil mengimbangi dan menebak kartu yang sama. Sedangkan Sumeragi juga tidak mau kalah. Ia juga berusaha untuk memenangkan permainan ronde pertama. Namun pada akhirnya Sumeragi memenangkan permainan itu. Atas kekalahan tersebut, Yumeko harus membayar 20 juta yen kepada Sumeragi. Akan tetapi Yumeko di sini tidak mampu untuk membayarnya. Namun ia bisa membayarnya dengan bermain judi lagi. Melihat hal tersebut, Sumeragi sangat kaget karena Yumeko mau berjudi lagi. Namun taruhan kali ini Sumeragi akan bertaruh dengan kuku dari Yumeko. Kenapa seperti itu? Karena Sumeragi tidak membutuhkan uang. Namun ia memiliki hobi yang sedikit mengerikan, yaitu mengoleksi kuku dari seseorang. Meskipun taruhan tersebut tidak masuk akal, akan tetapi Yumeko menerima dengan senang hati. Namun kali ini Yumeko sedikit bergairah kepada permainan tersebut, karena ia sangat menyukai taruhan yang sedikit mengerikan. Untuk permainannya sama seperti pada permainan pertama, yaitu konsentrasi ganda. Kali ini Yumeko lebih sungguh-sungguh. Namun saat sebelum mulai, Yumeko mencoba memprovokasi Sumeragi. Ia melakukan hal itu karena ia sudah mengetahui kalau Sumeragi telah melakukan kecurangan. Dalam sisi Yumeko, judi dengan kecurangan adalah suatu hal yang membosankan. Di sini Yumeko langsung mengalahkan Sumeragi dengan telak. Kenapa Yumeko bisa membuka kartu yang sama? Karena Yumeko sudah mengetahui bahwa di balik kartu tersebut memiliki simbol masing-masing. Jadi dengan adanya itu, ia bisa menebak semua gambar dengan tepat tanpa ada yang meleset. Nah, dengan Yumeko mengetahui kecurangannya, membuat Sumeragi takut kepadanya. Dan ia sangat menyesali perbuatannya tersebut. Sebelum permainan berakhir, Yumeko mencoba menasihati bahwa judi itu akan lebih menyenangkan saat kedua pihak saling merasakan sakit yang sama. Jadi pada ronde kedua kali ini dimenangkan oleh Yumeko. Dengan adanya itu, hutangnya terhadap Sumeragi telah lunas. Beberapa hari kemudian diperlihatkan bahwa Sotome pun memutuskan untuk berjudi dengan salah satu anggota OSIS. Anggota OSIS tersebut bernama Nishino Toin. Ia melakukan hal itu dengan tujuan ia bisa memenangkan judi tersebut untuk membayar hutang.
Namun ekspektasinya tidak seperti yang ia pikirkan, karena Nishino Toin sangat mahir dalam berjudi. Alhasil bukannya memenangkan perjudian tersebut, malah ia memiliki hutang yang berkali-kali lipat. Bersamaan pula, Suzui dan Yumeko juga sempat menyaksikannya. Nah, setelah Saotome pergi, Nishino Toin meminta Yumeko untuk berjudi dengannya. Dengan hasrat berjudi yang begitu besar, Yumeko menerima tawaran tersebut. Permainan yang mereka mainkan nanti bernama Hidup dan Mati. Yang mana cara kerja permainan itu, Bandar akan memulai permainan saat ia telah menaruh beberapa pedang di dalam sebuah tempat. Yang mana pedang-pedang tersebut nanti akan menancap pada bagian-bagian yang telah disiapkan. Di situ sudah terlihat bahwa mereka akan menebak pedang mana yang akan menancap pada salah satu tempat tersebut. Dan yang membuat menarik lagi, pedang itu bisa dinyatakan hidup dan mati. Saat pedang mengarah ke atas, maka si pemain bisa menang. Dan saat pedang mengarah ke bawah, maka si pemain akan kalah. Kesimpulan dari permainan ini, mereka akan menebak tempat pedang tersebut tertancap. Dan pada permainan ini, mereka akan bertaruh 40 juta yen. Dan jika mereka kalah, mereka akan berhutang 3 kali lipat. Pada awal ronde berjalan dengan sangat baik. Namun saat ronde pertengahan, Yumeko telah mengetahui bahwa Nishino Toin telah melakukan kecurangan. Lalu Yumeko menjelaskan kecurangan dari Nishino Toin, di mana kecurangan pertama berada pada Bandar. Di mana Bandar tersebut telah bersekongkol untuk membuat Nishino Toin menang. Dengan cara membuat pedang tersebut tertancap tepat seperti yang telah ditebak oleh Nishino Toin lewat magnet yang berada di tangannya. Namun kecurangan dari Nishino Toin tidak sepenuhnya bisa berhasil. Karena bisa saja pedang itu malah berbalik kepadanya. Mengetahui kalau kecurangannya terbongkar, Nishino Toin sangat kaget mengenai hal tersebut. Ditambah lagi dengan yakinnya Yumeko mempertaruhkan semua chipnya kepada satu tempat saja. Yang mana jika Yumeko menang, maka ia akan mendapatkan uang sebesar 2 miliar yen. Di samping itu, kita juga diperlihatkan tujuan Nishino Toin menjadi OSIS. Ia menjadi OSIS agar klub keseniannya bisa berlanjut. Selain itu, ia juga tidak ingin para anggotanya menjadi hewan peliharaan. Kembali ke cerita, di mana ketegangan pun mulai terjadi saat Nishino Toin tidak ingin membuka tempat pedang tersebut. Namun pada saat yang sama pula, wakil ketua OSIS datang dan meminta untuk melanjutkan permainannya. Selanjutnya, ketegangan pun memuncak saat Bandar tersebut membuka tempat pedang, di mana ada salah satu pedang yang tertancap di tempat tersebut. Namun pedang itu bukan menancap ke tempat dari tebakan Yumeko. Dan itu malah menancap ke salah satu tebakan dari Nishino Toin. Namun kali ini Yumeko mencurigai lagi bahwa permainan tersebut telah dimanipulasi oleh seseorang. Namun wakil ketua tidak menghiraukan perkataan dari Yumeko. Alhasil Yumeko pun menjadi maeki karena ia memiliki hutang sebesar 310 juta yen. Setelah perjudian itu selesai, Yumeko menunjukkan kebenaran tentang permainan itu kepada Suzui. Bahwa ada seseorang lagi yang memanipulasi permainan itu tanpa diketahui oleh Nishino Toin sendiri. Namun dirinya tidak merasa menyesal, malahan ia sangat gembira. Karena sekolah ini telah melebihi ekspektasinya dalam permainan berjudi. Terutama ia sangat mengagumi ketua OSIS. Alasannya, ia menganggap bahwa ketua OSIS bisa menghiburnya suatu saat nanti. Karena cerita yang cukup panjang, kita buat film ini menjadi beberapa part. Part selanjutnya banyak ketegangan lagi dari Yumeko saat berjudi dengan para anggota OSIS lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.